Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suli Suryani dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Tubuh manusia terdiri dari berbagai organ yang satu dengan yang lainnya, saling berkaitan dalam suatu sistem secara fungsional. Ada berbagai sistem dalam tubuh seperti sistem saraf, indera, pernapasan, dan pencernaan. Salah satu sistem yang dapat dirasakan setiap hari adalah pencernaan. Ketika makan, mengunyah, menelan sampai tanpa disadari berproses di dalam tubuh hingga merasakan defekasi. Semua melibatkan sistem pencernaan. Urutan saluran pencernaan pada manusia yaitu pertama, mulut yang terdiri dari gigi, lidah, kelenjar ludah atau saliva. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, usus besar, dan yang terakhir keenam adalah usus anus. Rantai sistem pencernaan manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah bagian yang pertama kali digunakan dalam sistem pencernaan. Di bagian ini, makanan akan diarahkan untuk dirasakan oleh lidah dan dikunyah oleh gigi. Dan yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran berbentuk pipa yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Setelah makanan selesai dikunyah dengan lembut di rongga mulut, akan disalurkan oleh kerongkongan menuju lambung untuk dicerna kembali. Dalam proses membawa makanan ke lambung, kerongkongan dapat melakukan gerakan peristaltik yang disebabkan oleh kontraksi otot. Dan yang ketiga adalah lambung. Lambung adalah tempat mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik, makanan dari kerongkongan akan digerus oleh otot-otot lambung, sedangkan secara kimiawi akan diperankan oleh berbagai enzim seperti HCl, lipase, renin, dan mukus. Setelah dicerna secara mekanik dan kimiawi, makanan akan menghasilkan bubur kimus yang akan dilanjutkan ke usus halus. Makanan dapat ditampung di lambung sekitar antara 1-2 liter. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus adalah organ pencernaan selanjutnya setelah lambung. Pada usus ini terdapat pencernaan yaitu secara kimiawi yang diperankan oleh duodenum dan jejunum dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan oleh usus halus sendiri. Enzim tersebut adalah disakaridase, erepsinogen, sekretin, dan kolesitokinin. Setelah dicerna oleh duodenum dan jejunum, nutrisi yang terkandung dalam makanan akan diserap oleh ileum yang akan disalurkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Dan yang kelima yaitu usus besar. Usus besar mempunyai 3 bagian, yaitu bagian naik, melintang, dan turun. Usus besar merupakan organ pencernaan setelah usus halus yang menjadi tempat pembusukan sisa makanan. Setelah mengalami penyerapan sisa makanan yang terjadi dari mineral dan garam kembali diserap oleh usus halus, sedangkan sisa makanan yang berupa sampah yang tidak dapat diserap akan mengalami pembusukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Makanan yang mengalami pembusukan akan dikeluarkan dalam bentuk fases. Dan yang terakhir yaitu adalah anus. Anus merupakan organ pencernaan terakhir setelah usus besar.
Tempat ini menjadi pintu keluar untuk fases yang telah mengalami pembusukan hingga dapat dikeluarkan. Proses pengeluaran fases ini disebut defekasi. Defekasi dapat terjadi akibat rangsangan dari lambung dan usus halus yang berisi makanan kepada usus besar. Defekasi dapat terjadi karena gerak peristaltik anus menuju rektum. Demikianlah penjelasan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.